Welcome back to Happy Nomadic Family. Daddy. Jadi tuh ya, yang ketawa-ketawa dulu. Jadi ya hari ini tanggal 21 Agustus tuh kalau nggak dari kemarin-kemarin itu udah bisa kita tuh udah bisa keluar untuk dine in. Yeay! Bagi yang udah vaksinnya udah lengkap, vaksinnya udah lengkap 2 dos. Kalau yang vaksinnya 2 dosis, kalau yang 1 dos ya udah lengkap 1 dos. Lebih dari 14 hari kalau yang 2 dosis itu. Nah kebetulan saya dan ayahnya itu udah lengkap 2 dos dan udah lebih dari 14 hari per hari ini. Jadi pas banget kita keluar, tapi bukan untuk dine in. Dan sebenarnya anak-anak itu kalau orang tuanya udah vaksinnya udah lengkap 2 dos itu boleh bisa keluar, bisa ikut orang tuanya lah istilahnya, tapi dengan prokes yang ketat. Tapi ini kita nggak bawa keluar, cuma di mobil aja sih, maksudnya karena ini lagi nge-laundry sebenarnya guys. Jadi anak-anak tuh udah 2 bulan di dalam rumah nggak keluar-keluar, jadi kita ajak keluar lihat jalanan dan mereka excited banget, ya nggak? Iya. Oh iya. So, nah kita tuh mau cerita sedikit. Gimana sih caranya bisa kerja di company di Malaysia, di Kuala Lumpur terutama, dan di Singapura. Jadi kita mau sharing nih pengalaman kita. Jadi kalau ayahnya tuh ya, jadi awalnya tuh kita sekitar tahun 2014 akhir tuh ayahnya tuh pindah kan ke sini kerja di KL, di perusahaan IT, jadi IT company gitu. Jadi di Malaysia ini ya, kalau untuk IT industry itu masih laku banget. Jadi maksudnya dibutuhkan banget gitu loh. Jadi banyak banget, dibutuhkan banget yang dari orang asing karena belum tercukupi, maksudnya untuk kebutuhannya itu belum dipenuhi semua sama lokal gitu loh. Jadi untuk IT industry itu benar-benar banyak yang orang asing dari India, Indonesia, Vietnam, sekarang banyak juga kayak gitu lah, pokoknya Asia lah. Terus jadi lowongan IT di IT itu banyak banget, software engineer, developer, data scientist kayak gitu, data engineering gitu banyak. Dan saya rasa sih kalau IT industri ya emang di mana-mana tuh negara kayak dibutuhkan banget kan. Nah terus kalau untuk di KL sendiri, di Malaysia sendiri tuh nyari lowongan tuh di mana gitu. Nah itu standar aja sih, sama rata-rata itu dapatnya di job market kayak Jobstreet, Monster gitu-gitu, dari LinkedIn juga bisa kayak gitu kan. Nah stepnya ya pertama ya apply dulu, kalau nggak apply ya gimana dapat jobnya kan. Tapi ada juga yang ditawarin dari LinkedIn gitu. Biasanya kalau profile LinkedIn kita memukau gitu ya, biasanya ditawarin ada opportunity nih di company ini untuk sebagai ini sesuai profile LinkedIn kita, biasanya itu kan ditawarin ya. Nah jadi yang pertama itu setelah ditawarin misalkan dari kita apply atau ditawarin dari LinkedIn kayak gitu, terus biasanya step pertama pasti interview dong. Nah interview itu biasanya online, apalagi sekarang nih ya biasanya online. Terus habis itu ada beberapa tahap ya, sama user, sama HR pertama, terus atau enggak sama agentnya juga, karena banyak juga yang nawarin itu dari agent. Jadi kayak outsource lah gitu istilahnya, kayak istilahnya kayak company resourcing company gitu. Jadi mereka terus nanti sama mereka dikasih ke klien-kliennya dia gitu loh, yang butuh posisi itu gitu kan. Terus jadi di interview tuh, kalau misalnya dari resourcing company berarti resourcing company dulu interview, terus habis itu si usernya di kliennya ya, seperti itu tahapannya kira-kira. Setelah interview lolos terus ya udah biasanya ditawarin kontrak
gajinya, benefitnya, terus nah itu sama keberhubung kita orang asing kan ya, jadi pasti akan ada di proses juga untuk membuat izin kerja atau namanya setiap negara itu beda-beda sih namanya, cuman rata-rata itu ya employment pass lah gitu untuk yang kayak apa namanya professional hire atau expert kayak gitulah, semacam yang pokoknya yang kerja di company kayak gitu. Terus itu biasanya namanya employment pass. Nah kayak di Malaysia ini dia namanya juga employment pass. Jadi kayak di sini untuk yang profesional gitu, terutama yang kayak paling banyak tuh di bidang IT kayak gitu, mas itu di hire-nya itu nanti dipakai untuk bisa izin kerjanya itu employment pass, visanya namanya itu dia punya ada 3 kategori employment pass. Jadi kategori 1, kategori 2 sama kategori 3. Nah yang bedain kategori ini adalah range salary-nya. Jadi kalau di Malaysia itu IP employment pass kategori 1 itu untuk yang gajinya kategori 3 dulu, yang paling bawah tuh kategori 3 untuk yang range salary-nya dari kalau nggak salah 3.600 sampai 3.200 ringgit sampai 5.000 sampai 4.999 gitu. Nah setelah itu kategori 2 employment pass kategori 2 atau IP kategori 2 itu dari 5.000 sampai 9.999. Jadi pokoknya sebelum 10.000 lah gitu, 9.999 ya itu kategori 2 tengah-tengahnya. Nah kategori 3 itu di atas 10.000, jadi 10.000 sampai berapapun itu kategori kategori 1 maksud saya, jadi 3, 2, 1 gitu lah. Pokoknya yang 1 itu di atas 10.000 itu bisa. Perbedaannya 1 sama 2 itu hampir mirip. Bedanya yang di 3, kalau yang di 3 itu tidak boleh membawa family untuk apply dependent pass. Nah, jadi kalau yang kategori 1 sama 2 ini bisa bawa family untuk di-apply-kan dependent pass namanya. Jadi family-nya itu spouse, mau suami atau istri sama anak-anak. Nanti bisa juga mertua, ibu, orang tua sama mertua orang tua ya, sama anak yang udah besar gitu ya, misalnya yang di atas 18 tahun. Nah itu bisa juga di-apply-kan long term visit pass, LTPV gitu namanya. Ada juga yang namanya RPT atau residence pass talent. Itu kalau gajinya mulai dari 15.000 ke atas, 15.000 ringgit ke atas itu bisa apply RPT dengan syarat dia udah punya IP-nya, udah pernah punya IP, maksudnya udah pegang IP holder sampai minimal 2 tahun gitu. Jadi kalau misalnya dia IP holder, gajinya di atas 15.000 ringgit dan udah 2 tahun lebih, dia udah bisa apply untuk RPT. Nah, RPT-nya ini lebih lebih bagus lagi ya benefitnya, karena dia bisa sampai 10 tahun, kalau nggak salah 5 atau 10 tahun gitu, bisa panjang. Nah kalau IP ini kan cuma 2 tahun, biasanya dikasih pertama 2 tahun, rata-rata ya 2 tahun, habis itu diperpanjang lagi kayak gitu biasanya. Nah itu cerita izin kerjanya ya, permitnya istilahnya, pasnya, visa untuk kerjanya. Nah setelah visa itu ya, setelah di-apply visa sama company yang hire kita, habis itu udah deh kita bisa datang ke sini gitu. Kita bisa datang, nanti habis itu diproses selanjutnya, terus visa kita, paspor kita ditempel employment pass itu. Terus ada juga yang dekat iCard istilahnya ya, kayak ada kartu gitu lah ya, kayak mirip KTP gitu, tanda pengenal itu namanya iCard, ada data kita gitu. Nah itu dia begitu kira-kira prosesnya dari apply sampai kita bisa kerja di sini. Nah jadi kalau terus ya gitu, itu kalau di Malaysia kayak gitu. Kalau untuk range salary itu tergantung industrinya ya. Ya kalau misalnya IT rata-rata tuh ya, setahu saya dia dari junior, jadi dari junior itu bisa mulai dari 4.000-an ringgit per bulannya sampai bisa di atas 10.000, tergantung keahliannya juga. Jadi ya udah
bisa kerja junior mid level, junior level mid atau senior level lah, sampai si level lah pokoknya gitu. Nah, pasti bisa, kalau yang junior banget bisa dari kategori 3, terus kalau yang mid bisa di kategori 2 atau bisa di kategori 1 kayak gitu, mid sampai senior gitu. Jadi ya sekitar situlah range salary-nya. Jadi kalau sekarang ya kondisi sekarang, jadi sebenarnya masih banyak sih posisi-posisi yang ditawarkan di job market itu, cuman karena kondisi sekarang jadi mungkin lagi saya kurang ngerti, tapi mungkin IP-nya lagi dibatasin. Jadi walaupun company pengen hire, mereka ngutamain yang memang udah ada di sini. Walaupun foreigner tapi yang sedang ada di Malaysia juga atau di Kuala Lumpur, jadi dia bisa gampang untuk proses visanya, IP-nya itu gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga setelah keadaan membaik untuk banyak lagi company untuk meng-hire talent dari foreigner ini, karena emang masih dibutuhkan banget gitu. Oke, jadi selanjutnya saya juga ingin sharing tentang gimana caranya kerja di Singapura. Karena setelah bekerja di KL nih, Daddy A ini dari tahun 2014 tadi, Desember 2014 sampai Desember 2018 itu di KL kerja di Malaysia. Dia Daddy A itu pindah ke Singapura, di hire sama company di Singapura yang basisnya di Singapura. Jadi mulai dari 2019 sampai sekarang itu dia kerjanya dari company di Singapura. So nanti di part berikutnya, video next, saya akan coba cerita gimana cara biar bisa dapat pekerjaan di Singapura. Oke, stay tune di YouTube channel kita Happy Nomadic Family. Oke, gitu ceritanya, proses gimana biar bisa kerja di Malaysia, di hire sebagai profesional gitu kan. Prosesnya apa saja yang dipersiapkan biar bisa bekerja di sini. Segitu dulu. Ini saya cerita. Oh ya, ini video gara-gara sambil nunggu laundry nih. Laundrynya kan 30 menit. Jadi ya udahlah ya, sambil cerita gitu. Dan mereka sambil bermain. Jadinya sambil game. Oke, guys, tutup guys. Okay, bye. Okay guys, that's it for today's video. Hope you guys enjoyed. Don't forget to subscribe, smash the like button and press the notification bell so you're notified when we upload new videos. Oke, bye-bye. Until next time.